Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan baca surat An-Nahl, surat yang ke-16, mulai ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalam bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha watadhuqus-su'a bima sadattum an sabilillah walakum adzabun adzim. Wala tashtaru bi'ahdillahi thamanan qalila innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Wa idza baddalna ayatan makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulaqiduna ilayhi ajamiyyu wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullahu wa lahum adzabun alim. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man saraha bil kufri sada'ran fa alaihim ghadabun minallah walahum adzabun azim. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Ulaika alladzina taba'allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Artinya, dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu,
yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya atau kukuh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan kamu akan mendapat azab yang besar. Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah mengada-ada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Katakanlah, Rohul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Menurut jumhur ulama, isti'azah sunnah diucapkan sebelum membaca Al-Quran. Namun menurut Abu Hurairah, Malik Ibnu Sirin, dan Dawud, isti'azah justru dibaca setelah membaca Al-Quran, dengan harapan untuk menghilangkan keraguan atas ayat yang telah dibaca. Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal kebaikan harus disertai iman. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad. Bahwa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam. Padahal ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah atau Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah. Setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asbabun Nuzul ayat 103. Ada kaum muslimin yang memiliki 2 orang budak yang masih belia. Keduanya tidak berasal dari Yaman, sehingga keduanya berbicara tidak dalam bahasa Arab. Seorang bernama Yasar, satu lagi bernama Jabar. Mereka berdua bisa membaca Taurat. Rasulullah barangkali terkadang terlihat duduk-duduk bersama keduanya. Hal ini membuat orang kafir berpikir dan berkata, Muhammad duduk-duduk bersama mereka untuk belajar dari mereka. Lalu turunlah ayat ini.
Hadis riwayat Ibnu Jarir. Bahasa ajam ialah bahasa selain Arab dan dapat juga berarti bahasa Arab yang tidak baik. Karena orang yang dituduh mengajar Muhammad SAW itu bukan orang Arab dan hanya tahu sedikit bahasa Arab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.